Shalom. Silakan duduk. Saudara, mari kita buka dalam Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya percaya banyak di antara saudara yang bawa Alkitab. Dan saya sangat suka untuk membiasakan orang membaca Alkitab dengan suara keras. Karena Alkitab berkata, iman timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jadi biarlah apa yang kita katakan, saudara, itu keluar dengan keyakinan dan iman. Dan itu akan Tuhan buat di dalam hidup kita. Saudara, kita akan berbalas-balasan. Saya baca ayat 8, saudara. Kemudian yang wanita jawab ayat 9. Kemudian yang pria jawab ayat 10. Dan kembali lagi saya. Kemudian yang wanita dulu. Kemudian yang pria. Kita belajar memperhatikan. Oke? Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberi janji itu setia. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa inilah tahun kesempatan. Saudara, artinya ada banyak kesempatan akan ada dan Tuhan buat di dalam hidup kita untuk membuat hidup kita naik dan tidak turun, untuk membuat terobosan-terobosan, untuk membuat menjangkau ribuan jiwa yang ada di sekeliling kita. Bisa bilang amin? Tetapi ada banyak orang yang tidak pernah menangkap kesempatan, sehingga akibatnya itu lewat begitu saja, saudara. Mereka banyak kali saudara berkata, mana? Saya tidak lihat, saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Saudara, dan hari ini saya berdoa supaya saudara melihat dan saudara bisa mengerti bahwa kesempatan seringkali datang tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi kesempatan itu bisa datang lewat celah-celah yang sempit. Kesempatan bisa datang lewat sesuatu yang justru kita tidak bisa harapkan, saudara. Tetapi di balik tantangan, di balik celah yang sempit, ada terobosan dan padang rumput yang besar yang Allah sedang sediakan buat kita. Saudara, karena itu pagi hari ini kita mau belajar dari Abraham. Saudara, bagaimana menangkap kesempatan, saudara. Kita lihat yang pertama, karena iman Abraham taat. Sampai di situ. Pada waktu Allah meminta saudara melakukan sesuatu di dalam ketaatan, itulah kesempatan. Amin. Saudara, seringkali kita berpikir taat ya kalau selaras dengan kita. Kalau apa yang Tuhan minta, saudara ya, itu selera dengan kita, maka dengan mudah kita akan berkata ya. Misalnya saudara sedang pengen beli TV, tiba-tiba ada suara, belilah TV. Wah, langsung amin, kata ya. Tapi seringkali yang Tuhan mau bukan yang kita mau, betul? Saudara, seringkali itu justru tidak terdengar, saudara. Kalau itu terdengar, saudara perlu cek 3-4 kali karena biasanya iblis, bukan Tuhan. Tetapi pada waktu kita mendengar sesuatu yang tidak selaras dan tidak seirama dengan kita, pada waktu kita mendengar sesuatu yang berbeda dan bahkan kita tidak suka, pada waktu misalnya uang kita lagi mepet, Tuhan bilang buka perusahaan yang baru. Nah, ini aneh kan? Tidak selaras dengan kita. Itu biasanya Tuhan. Pada waktu kita kesal, Tuhan bilang berkati itu orang. Ini tidak selaras. Tetapi itu Tuhan. Pada waktu kita berkata caranya begini, dan Tuhan bilang enggak, caranya duduk diam dan dengarkan aku. Itu Tuhan. Dan setiap kali Anda dibawa di dalam tantangan untuk taat, sekali lagi saya mau katakan, itu kesempatan yang harus kita tangkap. Amin. Saya ambil beberapa contoh, saudara. Sekali waktu saya ditelepon oleh seseorang ibu.
Dan ibu ini berkata, Bu, saya berdoa. Dan Tuhan berkata, dan saya rasakan jelas ya bahwa suami saya berselingkuh dengan teman sepelayanan. Saudara, pada waktu ibu ini berkata demikian, saudara ya. Saudara, dia berkata, hati saya sakit. Saya pengennya marah. Saya pengennya labrak tuh suami dan teman saya ini. Teman dekat. Satu pelayanan. Tapi saat itu, saudara, Tuhan berkata, diam, berdoa, mengasihi. Ini tidak sama dengan yang kita mau. Tuhan berkata, berkati suamimu, juga berkati orang yang nyeleweng ini. Saudara, dan saat itu, saudara, hatinya bergumul. Tapi dia belajar taat. Dia belajar taat, dan itu hari demi hari, saudara, bulan demi bulan. Tapi sekali waktu, saudara, pada waktu dia terus berdoa, tiba-tiba, saudara, ada seseorang yang telepon ke saya. Saya tidak kenal ibu dan bapak ini, saya juga tidak kenal, saudara. Tapi pada waktu kering bunyi dan ada seorang wanita berkata, Bu, saya bisa minta konseling. Tuhan bicara dengan jelas sama saya. Ini perempuan yang berselingkuh dengan istri yang beberapa waktu yang lalu telepon dengan kamu. Saudara, dan saat itu saya langsung tanya beberapa hal. Dan benar, saudara, indikasinya ke sana. Dan kemudian, saudara, saya langsung tembak dan saya berkata, istrinya sudah tahu. Kaget dia. Yang benar, Bu. Iya, Tuhan kasih tahu. Jadi lebih baik hari ini mau berdoa, bertobat, beritahu suaminya bahwa istrinya sudah tahu. Saudara, dan singkat cerita, wanita ini juga bertobat sungguh-sungguh. Dia beritahu suaminya, saudara. Maksudnya suami dari istri yang itu, saudara, selingkuhannya. Kemudian mereka berdua, saudara, memulihkan semuanya. Saudara, saya melihat kalau kita belajar taat, Allah menyelesaikan. Amin. Tapi seringkali kita tidak bisa taat. Kita mau pakai cara kita dan bukan cara Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara, saat itu kami mendapat, saya melayani di Mahanaim. Buat banyak orang yang belum tahu, saudara, ya, saya identik dengan Mahanaim. Kenapa? Karena itu beban pelayanan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saudara, pelayanan Mahanaim adalah pelayanan untuk orang-orang di bawah garis kemiskinan. Jadi kami melayani mereka yang supir taksi, angkot, saudara ya, buruh cuci, pemulung, anak-anak jalanan. Saudara, ada lebih dari 6.000 orang yang kami layani. Saudara, kami memberi beasiswa kepada anak-anak lebih daripada 4.000 anak-anak. Kemudian kami memberi makanan gratis setiap hari kepada mereka. Kami memberi pelajaran tambahan buat anak-anak yang terbaik. Kami masukkan di Sekolah Nasional Plus yang kami bangun, saudara. Saudara, dan kami sedang melihat bagaimana Allah memulihkan. Kami menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan, saudara. Saudara, karena itu saya berdoa, saudara bisa ikut membantu dalam pelayanan ini untuk memberkati mereka. Pada waktu Desember kami liburan ke Bali. Saudara, bersyukur karena sebenarnya kami mau liburan ke Thailand, saudara ya. Dari Singapura kami mau nyebrang ke Thailand. Itu tanggal 25 dan Tuhan berkata jangan liburan di Bali. Seandainya di Thailand kami tidak dengarkan Tuhan, kami tidak masuk dalam ketaatan, kami bilang kami sudah pernah ke Bali, kami maunya ke Thailand yang belum pernah, saudara, maka kita akan bertemu dengan tsunami di sana. Ya, mungkin saya tidak kena tsunami, tapi kalau saya lihat di mana-mana mayat, itu bukan lagi liburan, saudara ya, itu penguburan, betul kan, saudara ya? Saya bersyukur, saudara, kami belajar taat. Kami belajar taat di mana Tuhan berkata di Bali dan berdoa banyak. Saudara, dan pada waktu itu kami kumpul dengan banyak hamba Tuhan, saudara. Saya identik dengan Mahanaim karena kemanapun saya pergi, saya harus membawa mereka. Karena ini yang Tuhan bebankan dalam hidup kami. Saudara, tahun ini, saudara, kami punya visi untuk menjangkau lebih banyak lagi. Kalau tahun lalu kami cuma bisa menjangkau sampai 7.000, saudara ya. Tahun ini saya berharap kami bisa menjangkau lebih dari itu. Mungkin 2 kali lipat, bisa 14 sampai 15.000. Itu yang kami doakan. Dan jelas ini membutuhkan keuangan, saudara. Ini jelas membutuhkan dukungan doa, saudara. Karena kami menerobos tempat-tempat di mana gereja tidak pernah bisa masuk. Kami menerobos tempat-tempat di mana, saudara ya, tidak ada orang Kristen sama sekali di situ. Kami menerobos tempat-tempat yang orang lain tidak akan mau ke sana karena ribuan lalat akan menyerang saudara kalau ke sana.
Tapi saya percaya bahwa itu yang Tuhan bebankan, bahwa Indonesia harus diselamatkan. Amin. Karena itu saya berdoa supaya kita bersama-sama untuk menerobos setiap tempat yang ada. Saudara, kembali dalam soal ketaatan, saudara. Saudara, pada waktu itu saya sedang melewati, saudara, jalan kecil di samping sekolah kami. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, saudara ya, ini kesempatan. Tuhan bilang, ambil sembako, bagikan buat mereka yang di pinggir-pinggir jalan. Saudara, saat itu saya berpikir tidak ada acara apa-apa. Tidak ada Natal, tidak ada Paskah, tidak ada apa-apa, saudara ya. Tapi gerakan itu kuat. Tuhan bilang bagikan sembako, bagikan sembako. Saudara, dan saya belajar untuk taat. Saya berkata kepada beberapa teman, ambil semua supermi, sembako, bagikan sembako. Saudara, dan kami bagikan semuanya di pinggir-pinggir sekolah, di jalan-jalan kecil itu. Saudara, dan 2 minggu yang lalu, daerah itu tersiram hujan dan banjir, saudara. Banjir, semuanya banjir besar, saudara. Dan secara normal, ya, mereka mungkin bisa menyalahkan sekolah kami. Karena sekolah kamilah yang baru berdiri, saudara. Tetapi yang ajaib, saudara, pada waktu banjir, saudara, yang didemo bukan sekolah kami, lurahnya yang didemo. Saudara, yang mereka datang banyak, saudara. Mereka datang ke lurah, mereka marahi lurahnya. Karena saudara ya, mereka berkata lurahnya tidak membangun saluran yang baik, tidak mengatur, saudara, got-gotnya. Wah, pokoknya di demo habis-habisan, saudara. Tetapi sekolah kami malah dibukain jalan khusus. Mereka berkata, enggak apa-apa, sekolah itu jadi berkat buat kami, tapi lurah yang enggak jadi berkat buat kami, katanya, saudara. Saudara, saya bersyukur. Seandainya saya enggak taat, enggak bagi sembako, habis sekolah saya yang didemo, saudara ya. Saudara, habis, saudara, kami bisa dimaki-maki, enggak tahu bagaimana, saudara. Saudara, itu tempat lurah ya dikasih, wah, saudara, barang-barang enggak boleh lewat, enggak boleh keluar, saudara. Saudara, sampai lurah Pemda harus berbuat sesuatu, saudara, karena mereka terkena banjir cukup parah, saudara. Saya bersyukur Tuhan, saya melihat ketaatan selalu menjadi kesempatan. Amin. Hari-hari ini belajarlah untuk taat. Soal kecil, soal besar. Kalau Allah gerakkan hatimu melakukan sesuatu, lakukan. Maka engkau akan melihat lewat ketaatan yang kecil, engkau sedang membuka pintu demi pintu. Saudara, hal yang kedua dikatakan di sini, perangkat. Dikatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat. Saudara, ada ribuan anak-anak Tuhan, kenapa tidak melihat kesempatan? Karena mereka diam dan tidak pernah berangkat. Saudara, hari-hari ini saya berdoa supaya saudara berani berangkat meninggalkan kenyamanan. Berani berangkat meninggalkan, saudara, yang rutinitas. Berani berangkat meninggalkan, saudara, yang namanya kebiasaan. Berani berangkat, saudara, meninggalkan, saudara, segala yang saudara sudah tahu dan memasuki area-area yang saudara bahkan tidak tahu. Ada banyak orang tidak pernah berani berangkat, saudara. Dan itu membawa mereka, saudara, tidak pernah melihat kesempatan. Ada beberapa orang berkata, saya tidak berani bersaksi. Ya, karena saya belum pernah mencoba. Karena itu saya berkata, coba bersaksi. Maka saudara akan lihat kesempatan dibuka. Amin. Berangkat dari diamnya menjadi bersaksi. Amin. Ada banyak orang, saudara, kekristenannya begitu-begitu saja. Kenapa? Karena dia tidak pernah berangkat. Dia tidak pernah berjalan dengan iman. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang sama sekali tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Saya masih ingat, saudara, pada waktu saya masih muda. Saudara, pada waktu itu, saudara, saya melihat orang berdoa. Dan orang berdoa nangis-nangis. Saya masih muda sekali, masih umur 15 mungkin. Dan saya berpikir, emosi banget sih. Ih, malu-maluin doa nangis-nangis. Tapi saat itu Tuhan berkata dalam hati saya, kalau engkau tidak pernah masuk, engkau tidak akan pernah tahu indahnya berdoa. Saya berpikir doa yang model begitu sih nggak pengen tahu. Tapi kata-kata Tuhan itu membuat menggelitik hati saya. Kalau saya tidak pernah masuk, saya tidak pernah tahu indahnya berdoa. Saudara, dan saya mulai melangkah masuk, saudara, satu kelompok doa syafaat. Ya, pada waktu itu sebenarnya bukan hobi saya tidak bisa berdoa model begitu. Dan saya pada waktu pertama kali duduk, saya tidak tahu mesti bagaimana. Tapi pada waktu saya mulai duduk di situ, hari pertama, hari kedua, saudara ya, dan Tuhan mulai curahkan roh doa yang luar biasa.
Allah mulai bangkitkan di dalam hati saya gelora untuk berdoa. Dan hari ini Allah singkapkan begitu banyak rahasia doa. Baik itu doa peperangan, doa syafaat, doa ratapan, doa untuk bangsa. Dan saya bersyukur saya berani melangkah masuk di tim doa itu. Membuat saudara ada terobosan dan keindahan doa yang Allah ajarkan dalam hidup saya. Saudara, pengalaman yang lain. Pada waktu itu saya lulus, saudara ya, SMA. Kami berdoa. Saya dan orang tua saya berdoa kemana saya harus pergi. Kami pikir kami akan masuk sekolah di Bandung, Universitas Parahyangan atau apapun, saudara. Dan saat itu Tuhan berkata Belanda. Saudara, tahun 80-an, Belanda adalah negara paling rusak salah satu di dunia. Di mana di tempat lain prostitusi belum disahkan, saudara. Di Belanda sudah disahkan. Di negara lain termasuk di Amerika, saudara. Yang namanya drugs itu belum dilegalkan, saudara. Di Belanda drugs sudah dilegalkan. Daripada orang yang kecanduan nyuri, mereka buat semacam mesin otomat pakai kartu khusus, saudara. Itu bisa masukin keluar, saudara. Ya, khusus untuk para penyandu bisa daftar. Saudara, pada waktu di tempat lain, saudara ya, belum boleh yang namanya situs film-film porno, saudara ya, itu masuk dengan bebas. Mulai jam 11 malam, saudara, di Belanda itu film porno sudah dibebaskan. Dan pada waktu, saudara, Tuhan berkata Belanda, semua orang yang dengar berkata, salah dengar. Orang-orang tua, teman-teman, ayah saya dan ibu saya berkata, rusak tuh anak perempuan dilepas di sana. Mereka berkata dia tidak punya siapa-siapa, apa jadinya? Tapi saya belajar, saudara, untuk berangkat. Dan saya melihat disitulah Allah bangun iman saya. Di negara yang begitu rusak, Allah berkata dengan jelas, kalau dulu pada waktu engkau tinggal di Indonesia bersama ayahmu, engkau itu kuku berdiri karena topangan orang-orang di sekitarmu. Tapi sekarang waktunya engkau sendiri dengan aku. Dan engkau akan jadi seperti yang aku mau. Bukan karena orang-orang di sekelilingmu. Saudara, saya tidak tahu apa yang Allah sedang mau bawa dalam hidupmu. Tapi ini waktunya melangkah keluar dari kenyamanan, saudara. Saudara, di Belanda lah Allah mulai membawa saya, saudara, untuk menghadapi yang namanya kebekuan. Di sana itu, saudara, gedung gereja gede-gede, bagus-bagus, lebih bagus dari sini. Tapi isinya cuma 10-20 orang, saudara. Isinya emak engkong. Kalau kebaktian, saudara, pakai topi, pakai baju, tapi jalannya pelan-pelan. Dari ujung sampai ke depan kagak sampai-sampai. Terus kemudian, saudara ya, kalau misalnya dengerin khotbah, ada irama lain. Tidur. Ada, saudara. Seperti itu benar. Dan berapa kali saya lihat, saudara ya, pada waktu mereka duduk di kebaktian tertidur begitu pakai topi dengan bagusnya, ada engkong-engkong yang jatuh karena tidur, saudara. Untung bukan zamannya Paulus, bisa mati tuh. Saudara tahu ceritanya? Nah, kalau tidak tahu baca di Alkitab. Ya. Saudara, seringkali kita berpikir kalau Tuhan mau suruh kita berangkat, Tuhan akan suruh kita berangkat ke tempat yang luar biasa, ke tempat yang ada api dan menyala-nyala. Tapi Allah suruh saya berangkat ke negeri yang begitu dingin secara kerohanian. Dan Allah berkata, doa, berbuat sesuatu, biarlah kobaran apimu membawa banyak orang kembali kepadamu. Saudara, dan disitulah saya mulai bersama beberapa teman. Setiap jam 5 pagi berdoa. Saudara, itu tidak ada bus. Ya, kalau pagi-pagi belum ada bus, jalan kaki. Kalau musim dingin menggigil, saudara. Itu saat-saat rasanya berat, setahun kami berdoa seperti itu. Dan tiba-tiba Allah mulai bawa angin yang luar biasa. Saudara, saat itu ada hamba-hamba Tuhan datang dari Indonesia. Dan mereka, saudara ya, harusnya pergi ke Amerika atau ke Kanada. Tapi mereka terpaksa mampir karena peraturan penerbangan waktu itu seperti itu. Harus mampir ke negeri Belanda. Dan kami jemput, ya. Setiap kali mereka duduk main gitar, anak-anak mulai nangis. Kami sekedar ngobrol, orang dipenuhi Roh Kudus. Ada satu pergerakan yang luar biasa. Sampai akhirnya, saudara, ada banyak hamba Tuhan suka ke sana dan kami mulai buat persekutuan, kebaktian, KKR, saudara. Sampai akhirnya ada sesuatu kegerakan di tempat itu.
Saudara, ini waktunya menerobos setiap celah yang sempit. Di kantormu yang dingin, Allah mau pakai engkau berangkat dan menjadi saksi. Amin. Anak-anak muda di sekolah-sekolahmu, jangan pernah berkata siapa saya. Di sekolah, engkau harus berangkat untuk menunjukkan bahwa ada Tuhan yang hidup berjalan bersama engkau. Saudara dimanapun, saya ingat pada waktu di Belanda saya dikelilingi dengan orang-orang ateis. Sangat ateis. Tapi saya mulai cerita tentang Tuhan. Saya pasang kaset, saudara, saya nyembah Tuhan. Kalau setiap pagi sebelum orang datang. Saudara, dan di sebelah saya itu seorang yang ateis, dia bilang begini. Tuhan ada? Saya bilang ada. Dia bisa bicara? Jelas. Kalau enggak dia bukan Tuhan. Kemudian dia menguji saya. Dia berkata begini. Ya, coba tanyain sama Tuhan, besok aku ujian fisika, dapat berapa? Nah loh, saudara ya. Untung saya bisa dengar suara Tuhan. Ya, untung. Jadi seringkali saudara kita ini, saudara tidak sungguh-sungguh kenal Tuhan, sehingga pada waktu tantangan datang kita gemetar. Saat itu saya dengar dan saya doain sungguh-sungguh. Tuhan bilang dapat 7,5. Nah, saya bilang sama dia dapat 7,5. Saudara, ternyata benar dapat segitu, pas, saudara. Terus dia mulai bilang, lu dukun, ramal, atau benar dengar suara Tuhan? Saya berkata, percayalah Tuhan ada. Beberapa waktu kemudian neneknya sakit. Dia mulai berkata, bisa enggak doain saya? Buat nenek saya. Saya doain. Itu Belanda totok yang ateis, saudara ya. Saudara, dan Allah mulai mengubah. Satu demi satu, satu demi satu. Saudara, kita harus punya dampak. Terobosan harus terjadi di mana-mana. Dan berangkat keluar dari zona kenyamanan kita. Amin. Saudara, pengusaha-pengusaha. Ini hari-hari di mana engkau tidak boleh biasa. Ada hal-hal, saudara, yang Allah akan berkata berangkat. Saudara mungkin harus mengambil satu tindakan iman. Dan orang berkata bodoh, enggak mungkin, enggak sukses, saudara. Tapi saya berkata bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya masih ingat apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu sama tante saya. Saudara, pada waktu itu tante saya seorang notaris. Dan ada orang menawarkan tanah, saudara. Banyak ya orang nitip tanah untuk kalau ada yang cari tanah, tante saya bisa bicara. Saudara, dan kemudian saat itu ada satu tanah yang ditawarkan. Dan dia tidak pernah lihat, saudara, tanah itu. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, beli tanah ini. Saudara, dan dia bilang, Tuhan, uang saya mepet. Tuhan bilang, ini murah, beli tanahnya. Saudara, dia lihat, memang murah, saudara. Ya, di sebelah jalan raya. Jadi dia tahu, lihat denahnya, jadi dia bilang, oke, dia beli. Karena dia mengandalkan Tuhan, dia tidak lihat tanahnya. Saudara, dia taruh aja begitu, saudara, dia beli, dia taruh aja di situ. Beberapa saat kemudian suaminya berkata, yuk kita lihat tanah yang kamu beli. Kondisinya kayak apa? Jadi dia pergi, saudara, dengan suaminya ke sana lihat tanah yang dia beli. Pada waktu sampai di sana suaminya ketawa, saudara. Suaminya bilang, pantas murah, curang lu beli, katanya ya, saudara. Saudara, itu tanah curang, saudara. Jadi di sebelah jalan raya cuma 2 meter. Selebihnya itu turun, terus turun, saudara, ke dalam. Buat nguruk pun mahal, saudara ya. Ke dalam. Dia bilang kayak begini, siapa yang mau beli? Pantas murah, katanya ya. Curang kamu beli. Saudara, tante saya bingung. Saudara pulang, dia bilang, Tuhan, waktu itu suaramu atau suara siapa? Ya. Tapi saat itu tiba-tiba dia tahu. Kalau dia sudah lihat tanahnya dan semua bagus, atau dia mikir dia mau beli, ya, maka itu bisa emosinya. Tapi dia tidak lihat, dia tidak mikir. Jadi dia tahu itu Tuhan. Dan kemudian dia mulai memakai cara iman. Dia berkata begini, sekarang aku tidak tahu, sekali waktu aku tahu. Aku tidak pernah tahu kenapa Tuhan suruh beli. Tapi sekali waktu aku akan tahu. Saudara, dia taruh aja, saudara, sertifikatnya. 3 tahun setelah itu, saudara, tiba-tiba ada orang yang telepon dia. Dan orang ini berkata, Bu, Ibu punya tanah di sini. Oh iya, baru ingat punya tanah setelah didiamkan. Dan orang itu berkata, kami mau beli. Saudara, rupanya di belakang situ dibangun hotel besar, Hilton.
tapi dia tidak punya jalan keluar, saudara, ke jalan raya. Tante saya berkata jelas, itu tanahnya jurang loh, ya, turun ke bawah. Dia bilang, enggak apa-apa Bu, bagus. Itu buat kami, nanti kami buat semacam jembatan. Ya, jadi kelihatannya dari luar semacam jembatan masuk ke lokasi kami, bagus. Dan dia kasih harga sangat tinggi, saudara. Ya, 5-6 kali lipat dari harga yang dahulu. Kita memang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Saudara, ada banyak kali. Kalau saudara mengandalkan kemampuan saudara, saudara akan dibatasi dengan banyak hal. Tapi hari-hari ini coba lihat, pada waktu Tuhan bilang perangkat-perangkatlah, maka engkau akan melihat terobosan-terobosan besar. Saudara, di dalam pelayanan saya juga seperti itu. Tuhan berkata berangkat, masuk ke daerah-daerah yang tidak ada orang Kristennya. Masuk ke daerah yang orang tidak pernah mau datang. Dan Tuhan berkata berangkat. Saya punya banyak jemaat yang beraneka ragam. Preman ada, bencong ada, pelacur ada, pembunuh ada, saudara ya. Saudara, kalau sekali waktu saudara ya, mobil saudara ketutup, maka saudara, kita bisa menyediakan orang yang buka mobil tanpa kunci, saudara ya. Karena komplit, saudara ya. Komplit ada, saudara. Saya heran sama kepandaian orang-orang di tempat saya. Kalau datang di absen, pulang di absen, tapi bisa bawa souvenir, saudara ya. Saya juga heran. Ya, di rumah itu waktu awal-awal, saudara ya, pokoknya kalau pulang mesti bawa souvenir. Gelas hilang, sendok hilang, gembok hilang, keset hilang, piring hilang, saudara ya. Mereka hobi bawa souvenir, saudara. Saya enggak tahu kecepatan tangan mereka itu luar biasa. Lebih cepat dari sulap. Sekali waktu saya mau bikin tim sulap dari Mahanaim. Karena tangannya udah cekatan semuanya, saudara. Tapi saya lihat bagaimana Allah mengubah mereka. Saya tidak tahu kemana Tuhan bawa. Tapi percayalah, lewat hidupmu, pada waktu engkau berkata aku mau berangkat, Allah mengubah hidupmu dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita lihat yang selanjutnya. Kita lihat ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberi janji itu setia. Kesempatan yang ketiga, saudara, adalah pada waktu saudara diminta untuk mewariskan, ya, warisan-warisan rohani. Setiap dari kita seharusnya harus punya anak cucu. Setiap dari kita harus memenangkan jiwa. Amin. Saudara, dan setiap dari kita harus mewariskan kekayaan-kekayaan rohani kita. Saudara, saya masih ingat ada seseorang. Pada waktu itu kami buat pekan penginjilan. Selama 1 minggu, saudara, kami wajibkan setiap orang berbicara kepada orang lain tentang Yesus. Sehari minimal 2 orang, saudara. Karena banyak orang Kristen sudah tidak pernah bisa buka mulutnya buat Yesus. Malu. Ada yang sudah 10 tahun kerja di kantor yang sama, teman-teman kagak tahu kalau saudara Kristen. Diam aja, saudara ya. Saudara, ada orang yang sekolah, tapi teman-temannya berpikir, ya dia sama-sama tidak pernah tahu bahwa engkau memiliki cinta yang menyala-nyala buat Tuhan. Kenapa? Takut. Dan ini waktunya setiap dari saudara harus punya keturunan rohani. Amin. Punya keturunan, saudara. Jangan mandul. Kekristenan tidak boleh mandul. Kekristenan harus memiliki keturunan rohani. Buka mulutmu dan selamatkan orang-orang di sekelilingmu. Saudara, kita tidak dipanggil, saudara ya, untuk duduk diam. Saudara, seringkali orang Kristen itu aneh. Kita ini dipanggil buat jadi penjala ikan, penjala manusia sih. Tapi penjala, coba bayangkan penjala. Ada nggak penjala yang di darat terus teriak-teriak, ikan kemari, ikan kemari? Ada? Nggak ada kan? Tapi orang Kristen begitu kan, dia maunya tetap di gereja, terus buat spanduk besar-besar. Datang, hadirilah kebangunan rohani. Itu sama dengan teriak, ikan datang. Betul kan? Seharusnya saudara yang ke laut dan ambil ikan-ikan itu, betul? Bukan ikan yang harus datang, betul? Jadi kalau KKR, saudara ya, jangan buat seperti itu. Tapi saudara pergi, kabarkan Injil di sana. Jemputi, bawa masuk ke gereja. Amin. Saya berdoa supaya pola pikiran kita berubah. Itu perintah, pergi dan jadikan murid, kata Tuhan. Pergi dan jadikan murid. Dan saya berharap supaya ini mulai terjadi, ada nyala api untuk membawa jiwa.
Nah saudara, tetapi saya mau bicara juga kesempatan ini adalah juga untuk anak-anak kita, orang-orang yang dekat, saudara. Jangan biarkan kesempatan mereka berlalu. Ada banyak orang tua tidak pernah mewariskan kekayaan rohaninya kepada anak-anaknya, sehingga akibatnya anak-anaknya tidak pernah, saudara ya, mengalami kemudahan, keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Saya bersyukur, saudara. Ayah saya itu, saudara, sesibuk apapun dia, dari waktu dia jadi dokter sampai dia jadi hamba Tuhan, maka sehari 3 kali, saudara, ada mesbah keluarga. Pagi, siang, dan sore. Kami semuanya berkumpul sama-sama, doa sama-sama. Kemudian ayah saya bukakan firman Tuhan, cerita sedikit. Seringkali cuma 15 menit, tapi itu terus dibangun dari sejak saya kecil. Nah, ada jam-jam lain, saudara, adalah jam-jam makan siang. Pada waktu kami makan siang dan makan malam, saudara, maka ayah saya tidak pernah lewatkan. Dia cerita banyak. Jadi makan ini sembari ayah saya cerita. Kadang-kadang di meja makan kami bisa 1 jam, 2 jam. Karena ayah saya cerita semua tentang pengalamannya dengan Tuhan. Tentang hidup ini, tentang masalah-masalah. Ibu saya cerita. Saudara, itu benar-benar menjadi satu warisan yang luar biasa. Saudara, di usia 8 tahun saya sudah mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena ayah saya. Saudara, di usia 12 tahun saya sudah mulai mengajar sekolah minggu. Kenapa, saudara? Karena ayah saya mewariskan sesuatu. Saudara, di usia 15 tahun, saudara, saya sudah, saudara ya, nyampein firman Tuhan, tumpang tangan, usir setan, saudara. Kenapa, saudara? Karena ada satu warisan ilahi yang Allah turunkan. Dan saya berdoa supaya itu turun ke setiap saudara dan juga. Saudara, dan itu kembali saya turunkan buat anak-anak saya. Saudara, saya menjadi teladan. Saya cerita setiap hari sama mereka. Dan saya ingat, saudara, umur 3 tahun. Dia jejer semua boneka, termasuk boneka robot. Dia tumpangi tangan dan urapi. 3 tahun. Saudara ya. Dia tumpangin tangan tuh setiap robot. Dia bilang, dalam nama Yesus tidak ada yang jelek bisa masuk. Ya. Jadi robot baik selama-lamanya dikuduskan buat Tuhan. Saudara, mungkin salah, tetapi mereka sudah menangkap sesuatu, saudara. Saudara, umur 5 tahun, saudara, dia masukin pembantu saya di ruangan. Saya tidak tahu apa dikunciin dari luar. Saya coba dengerin, dan saya dengar anak saya ngomong begini. Saya tidak bisa buat kamu keluar, karena kamu bisa ditabrak dan mati tidak masuk surga. Jadi kamu harus terima Tuhan Yesus dulu, baru boleh keluar kamar. Saya kaget, saudara. Terjadi penyanderaan, saudara ya, dan pemaksaan. Saudara, tapi pembantu saya tanya, maksudnya apa? Berdoa minta Yesus itu masuk di hati, nanti dia lindungi, jagai, dengan bahasa yang sangat sederhana. Saudara, dan saya biarkan, saya mau lihat gimana nanti sesudahnya. Saya pikir saya akan minta maaf sama pembantu saya. Tapi setelah pembantu saya nurut, ikut doa, saudara ya, ikut doa, selesai dibukain, saudara ya. Kemudian saya bilang sama pembantu saya, Mbak, sorry ya, anak saya tidak ngerti. Dia bilang, tidak apa-apa kok Bu, saya sungguh-sungguh percaya kok sama Yesus. Saya bilang, rupanya penyanderaan bisa juga berhasil. Jangan ditiru, jangan ditiru, saudara ya. Tapi harus ada sesuatu yang menurun, amin. Saudara, kita harus turunkan, maka kita akan melihat jadi. Saudara, di usia mereka 7 tahun, 8 tahun, mereka sudah hampir-hampir tidak mau pakai obat, saudara. Setiap kali sakit mereka berkata, kita berdoa tumpang tangan. Dan saya percaya, dia bilang Tuhan akan sembuhkan. Berapa waktu yang lalu anak saya kena diare, saudara. Dan diare, dan saya tanya, kamu mau pakai obat atau pakai iman? Dia bilang, pakai perjamuan kudus. Saya sudah doa, Mak. Ya, dan saya dapat pakai perjamuan kudus. Saudara, jadi setiap kali buang-buang air, saya kasih anggur dan roti. Tiap buang-buang, saya ngikutin aja lah iman mereka. Karena Alkitab berkata bahwa kalau kita punya iman, tidak ada yang mustahil. Betul? Saudara, dan saya lihat Allah menyembuhkan. Allah menyembuhkan. Kemarin malam anak saya yang umur 10 tahun cerita. Saudara, dia berkata, Mas, saya naik tingkat. Saya bilang, kenapa naik tingkat? Dulu ya Mas, kalau saya mimpi setan, saya kan selalu bangun cari Mama. Betul kan? Saya bilang, iya. Sekarang saya sudah naik tingkat. Karena kemarin saya mimpi setan. Saya bisa usir dalam nama Yesus. Itu setan potong-potong jadi banyak, katanya ya.
Dan kemudian dia bilang, itu di mimpi loh mah. Ya, karena saya bilang sama dia, kalau kamu mimpi setan belum bisa usir. Dalam nama Yesus, hatimu belum melekat sama Tuhan. Berarti kau belum jadi satu sama Tuhan. Berarti kau belum punya kuasa. Dan kemarin dia dengan bangga berkata, mah udah tingkat berapa saya ya? Lumayan kan katanya ya. Saya udah naik tingkat. Saya sudah bisa usir setan sekarang. Saya bangun gak kemamakan. Saya berdoa sendiri, tidur lagi. Saudara, setiap dari kita bisa berikan warisan rohani. Bagaimana dengan saudara? Ini bukan cuma untuk anak-anak yang ada jadi anak kita, tapi bisa dengan orang-orang yang bekerja dengan kita. Setiap saudara yang ada, saudara harus punya dampak rohani. Saudara, bahkan saudara yang sekolah, saudara harus punya murid-murid, teman-teman yang saudara muridkan. Anak saya selalu saudara ajakin teman-temannya yang belum ke gereja, di sekolahnya dia tanyain, minggu ke sekolah minggu enggak? Minggu ke gereja enggak? Baca Alkitab enggak? Dia tanyain. Dan dia tanpa sadar dia muridkan saudara. Dia ajak temannya ke sekolah minggu. Dia paksa temannya baca Alkitab. Dia bilang, lu enggak baca Alkitab enggak pintar. Alkitab sumber hikmat katanya ya. Saudara, dia ajari temannya, saudara. Ajari temannya. Beberapa waktu yang lalu kami ke Semarang, saudara. Kami pergi ke rumah saudara yang lain ke Semarang. Dan sampai di sana dia tanyain adik-adiknya yang lebih kecil, adik-adik misan, saudara ya. Dia tanyain, kamu baca Alkitab nggak kalau malam? Kata anak saya umur 10 tahun ini. Dan mereka bilang, enggak baca Alkitab. Dia bilang, kamu tuh Kristen atau enggak sih? Katanya ya. Baca Alkitab, katanya ya. Pokoknya kalau kamu pintar mesti baca Alkitab. Terus dia datang ke tempat saya. Saya bilang gini, gimana ya katanya, papah mamahnya tuh kagak ngajarin katanya ya. Masa anaknya semua tidak ada yang baca Alkitab? Terus dia dengan bangga bilang, keluarga kita dong Maya, semua sekeluarga baca Alkitab. Saya bilang iya. Saudara, itu hal kecil. Tapi coba renungkan. Saudara, berapa banyak engkau mewariskan kekayaan rohani buat anak-anak kita? Apakah anak-anak kita bisa dengan bangga punya? Bangga kalau dia kenal Tuhan. Bangga kalau dia punya iman. Atau anak kita bangga kalau punya PlayStation banyak. Itu misalnya. Saudara, bawa anakmu menghargai kekayaan rohani lebih daripada hal-hal yang di dunia. Ya, kita lanjutkan. Saudara, kita lihat ayat yang ke-13. Ini adalah satu iman yang berbeda, saudara. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambaikan kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara, ada banyak orang, saudara, melihat kesempatan pada waktu Allah menjawab doa. Tetapi hari ini saya berkata, coba lihat kesempatan pada waktu Allah tidak menjawab doa. Saudara, pada waktu Allah tidak menjawab doa, itu seharusnya saudara bertanya, apa yang engkau mau? Apa yang engkau sebenarnya bukakan buat saya? Karena ada banyak orang tidak pernah mengerti bahwa kadang-kadang kesempatan itu dibuka justru pada waktu Allah tidak menjawab doa. Amin. Saudara, suatu waktu saya mau pergi ke satu tempat, naik pesawat, saudara. Dan saya berdoa supaya lancar. Tidak ada, saudara ya, delay. Karena saya paling malas nunggu di airport. Tapi tiba-tiba di delay, saudara, 1 jam. Saudara, dan pada waktu saya sedang di delay 1 jam, saya berkata, Tuhan, kenapa sih? Saudara, tiba-tiba duduk di sebelah saya. Dan orang ini, saudara ya, singkat cerita saya ngobrol, dan orang ini jatuh di dalam perzinahan. Saudara, seorang wanita jatuh dalam perzinahan. Dia jauh dari Tuhan. Dan hari itu saya tahu pesawat di-delay karena Allah sedang membuka kesempatan untuk saya memenangkan dia. Amin. Saudara, kadang-kadang Allah, saudara, tidak menjawab doa kita. Tapi itulah kesempatan. Saudara, pada waktu saya di Belanda, Tuhan menjanjikan bahwa saya akan belajar dan menyelesaikan dengan baik. Tetapi 4 tahun pertama, saudara, nilai saya tuh do re mi fa. Saya sekolah arsitek. Buat yang belum tahu, saya sekolah arsitek di Belanda, saudara ya.
Saudara, nilai saya do re mi fa enggak pernah nyampe sol. Saudara tahu ya, fa itu 4, saudara ya. Nah saudara, sampai saya frustasi 4 tahun. Saudara, sehingga 4 tahun itu tingkat 1 terus. Enggak pernah tingkat-tingkat lain, coba saudara. Sedangkan di sana ada peraturan kalau 6 tahun, saudara ya, enggak ada studi resultat yang bagus di DO dikeluarkan, saudara. Ini sudah 4 tahun do re mi fa terus. Saudara, dan saat itu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kamu yang berjanji membuat saya berhasil menjadi kepala dan bukan ekor, membuat saya jadi bintang, menyatakan kemuliaan. Ini mah bukan menyatakan kemuliaan, menyatakan keburukan, saudara. Tapi Tuhan berkata, bisa enggak engkau tetap setia? Bisa enggak engkau tetap mengasihi? Bisa enggak engkau tetap percaya? Dan rupanya, saudara, Allah mengajar saya justru di situ. Saya bertemu dengan banyak orang yang frustasi. Saudara, saya bertemu dengan banyak orang yang sampai stres. Selama saya di Belanda, saudara, ada lebih dari 4 kali, saudara, orang itu terjun dari gedung saya. Bunuh diri karena tidak bisa lulus dalam pelajarannya. Saudara, gedung kami itu tingkat 17, saudara ya. Itu salah satu gedung yang tertinggi di Delft. Ada gedung-gedung lain tingkat 21 yang paling tinggi. Tapi salah satu gedung yang tertinggi ada di situ, kami spesial semua pelajar. Saudara, itu kota pelajar dan gedung saya apalagi itu gedung pelajar. Dan gedung itu membawa satu suasana stres yang luar biasa. Orang-orang itu bisa rasanya itu kesepian, stres, frustasi, saudara. Saya masih ingat pada waktu itu saya pulang dari sekolah. Saya sedang jalan, tiba-tiba orang teriak, awas, awas, itu, saudara. Saya lihat ke atas, itu orang lagi terjun dari atas. Di depan mata saya. Jatuh, saudara. Bah. Mati, jelas dari tingkat 17, saudara ya. Dan saat itu Tuhan bilang, kenapa aku biarkan kau mengalami tekanan begitu rupa, supaya kau tahu persis rasanya orang stres. Engkau tahu persis rasanya orang tertekan. Saya ketemu dengan puluhan, ratusan orang yang sudah tidak punya harapan. Mereka merasa gagal, bodoh. Mereka tidak punya masa depan. Saudara, di Belanda itu pengangguran cukup tinggi. Jadi mereka ngotot punya S2. Karena kalau S1, saudara, mereka itu hampir-hampir tidak ada artinya, saudara. Saudara, dan mereka setak. Dan mereka semuanya, saudara, di sana modelnya beasiswa. Dan kalau tidak ada hasil dalam 6 tahun sama seperti saya, itu dipotong beasiswanya dan mereka harus mengembalikan semua uangnya itu, saudara. Dan mereka tidak tahu lagi mesti bagaimana. Mereka mengalami tekanan begitu rupa. Dan itulah kesempatan untuk saya memberitakan banyak. Setelah lewat 4 tahun, tiba-tiba Tuhan berkata, inilah hari-harinya, di mana engkau akan lihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan bilang, kalau aku sudah membuka, tidak akan ada yang bisa menutup. Saudara, dan pada waktu itulah saya mulai berkata, amin. Saya ujian 5 masuk semuanya. Saya ujian 10 masuk semuanya. Saya ujian 12 masuk semuanya. Bahkan saya nggak belajar pun jujur masuk juga, saudara. Saudara, itu hari-hari, saudara, saya sudah lihat bagaimana kalau Tuhan mau membuka, itu segalanya begitu mudah. Jadi itu membuat saya tahu sampai hari ini bahwa saya lulus karena Tuhan, bukan karena seorang manusia, bukan karena upaya manusia. Kalau saudara tanya bagaimana masuknya, enggak tahu. Tuhan bisa tolong banyak hal. Saya masih ingat satu pelajaran, itu pelajaran Stedebouw, saudara. Pelajaran tata kota dengan sejarahnya dari Belanda. Itu modeling. Ya, jadi gurunya kasih soal, kita ngobrol, kita debat. Saya enggak tahu sejarah Belanda. Saya enggak tahu kota-kota Belanda. Jadi saya enggak pernah bisa ngerti. Jadi kalau dimajuin, dia sebutin misalnya Den Haag. Menurut kamu tata kotanya gimana? Lalu Den Haag enggak tahu kayak apa, gimana bisa tahu, saudara? Saya coba baca bukunya, enggak ngerti, saudara. Saudara, jadi pada waktu masuk, saudara, ditanya apapun, enggak ngerti. Jawabnya enggak tahu, enggak bisa. Sudah 4 pertanyaan enggak bisa. Gurunya tanya begini, kamu mau pulang ke Indonesia atau kamu tinggal di Belanda? Saya bilang saya mau pulang, Pak. Terus pakai bahasa Belanda ya. Terus dia bilang gini, ya sudahlah, kalau gitu percuma kita bicara tentang Stedebouw Belanda. Kita bicara tentang Indonesia.
Sekarang sebutkan satu gejala, fenomena atau apapun yang membuat terbentuknya sebuah kota. Saya juga tidak tahu, saudara, masalahnya. Tapi tiba-tiba saya ingat transmigrasi. Itu pelajaran SD kan? Cuma itu yang saya tahu, saudara. Transmigrasi. Ya udahlah, saya mikir. Saya bilang salah satu yang membuat kota di Indonesia terbentuk adalah transmigrasi. Padahal enggak juga, saudara ya. Saya bilang karena pemerintah Indonesia memindahkan ya kepadatan Jakarta ke tempat-tempat tertentu. Ya udahlah, saya bla 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 bla. 10 menit dia dengarkan, dia bilang begini, wah pengetahuanmu banyak juga ya, padahal itu bla 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 semuanya, saudara. Terus dia bilang, sudahlah, saya kasih 7, keluar, lulus saya, saudara, masuk. Saudara, ada begitu banyak hal, saudara. Ada yang ujian itu, saudara, aduh, saya berkata, Tuhan, saya enggak tahu. Saya benar-benar tidak tahu, saudara. Multiple choice, saudara. Saya jawab, dan pada waktu hasilnya dikasih, salah semuanya. Salah semuanya. Jadi jawabannya salah. Multiple choice tinggal A, B, C, itu tetap salah, saudara. Saya pikir ya udah tidak lulus. Keluar pengumuman 6. Bingung kan saya. Bagaimana salah bisa dapat 6? Saya sampai ke ruang komputer ke atas. Saya mau tahu. Yang gurunya lihat betul yang mana sih sampai dapat 6. Karena saya sudah cocokin jawabannya. Taunya, saudara, dia bikin kelebihan buntut. Set, 6. Dan sampai hari ini, saudara, itu nilai di ijazah saya 6, itu maksudnya 0. Saudara ya. Saya berkata, Tuhan, kalau engkau mau, simple. Dia bikin saya 0 supaya bisa dilebihin buntutnya dikit, set, saudara ya. Dan yang bagian masukin kan nggak peduli, saudara, hasilnya. Dia cuma masukin data. Dan menurut dia di dalam datanya 6, padahal dia maksudnya 0, kelebihan buntut kecil, saudara ya. Saya sedang berkata, Tuhan, kok itu dahsyat. Begitu banyak hal, saudara. Dan sejak itu saya tahu, setiap kali Allah tidak menjawab doa, Allah sedang buka celah buat kita. Ada sesuatu yang lebih besar yang Allah mau tunjukkan buat kita. Amin. Jangan marah dengan Tuhan. Masalahnya ada begitu banyak orang pada waktu Allah tidak menjawab doa, mereka marah. Mereka berontak. Mereka, saudara, kecewa. Mereka mundur dari Tuhan. Sehingga mereka tidak pernah melihat kesempatan yang Allah buka. Tapi pagi hari ini saya berdoa supaya saudara mengerti bahwa Allah sedang menjawab doa. Allah membuat kesempatan pada waktu dia tidak menjawab doa. Saudara, yang selanjutnya kita lihat, saudara, ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara, kita lihat di sini bahwa pada waktu Allah meminta, maka dia sedang membuat kesempatan. Amin. Saudara, ada banyak orang berpikir Allah memberi maka Allah membuat kesempatan. Salah. Pada waktu Allah meminta, Allah sedang membuat kesempatan buat kita. Saudara, ada banyak orang, saudara, sampai hari ini mentalnya masih minta, dan minta. Padahal Alkitab berkata orang Kristen harus beri. Betul? Soal kecil aja, saudara. Pada waktu, saudara ya, Sinja. Anak-anak, saudara, ajarin apa? Minta. Cepetan. Ya. Pung begini aja dapat tampau. Saudara, waktu itu saya tidak ajarin apa-apa. Saya bilang sama anak saya, sebentar lagi Sinja. Terus dia bilang, iya mah, saya sudah beli itunya, sudah beli amplop. Saya kaget, kok kamu beli amplop? Anak saya umur 12 dan umur 10, saudara ya. Kok beli amplop, kan belum kerja? Dia bilang, kan lebih bahagia memberi daripada menerima. Dia ambil dari uang jajannya 100.000. Dia kasih 10.000 masukin. Saudara, dan saya tanya, kamu kasih ke siapa? Saya kasih ke satpam mah di sekolah. Kasihan kan? Dia tidak pernah ada yang bilang terima kasih. Saya kasih mah ke supir antar jemput saya. Senang loh mah, katanya. Saya kasih ke ibu-ibu yang nyuci, yang beresin WC. Saya kasih ke teman saya yang miskin. Dan pagi-pagi dia bilang, disembunyiin sama anak saya di tasnya. Dia bilang, ada misteri. Tiba-tiba ada duit di tas saya, katanya ya. Anak saya senyum, saudara ya. Saudara, itu soal kecil.
Tapi saya lihat bagaimana hatinya sudah memberi. Dia memberi lebih dulu. Dia tidak berpikir dia akan begitu dan dapat. Tapi saudara, begitu dia memberi, besok paginya ditelepon dari mana-mana. Padahal nggak sempat ketemu orangnya. Ditelepon, ini ya saya mau kasih. Saudara, dan dengan senyum anak saya bilang, "Mah, saya keluar 100.000 loh mah. Saya dapat 5 juta. Saudara, dia dapat 5 juta waktu Cynthia, saudara, 1 anak, 2 anak dapat 10, saudara ya. Saudara, dua-duanya keluar 100.000 buat dibagi-bagiin, saudara. Dapatnya, saudara ya, 10 juta, saudara. Dia berkata, lihat ya mah, Tuhan itu benar-benar luar biasa. Saudara, hukum tabur tuai itu tidak pernah lepas. Mau anak kecil, orang besar, tetap hukum tabur tuai akan berjalan. Amin. Tapi ada banyak orang, saudara, hatinya tidak pernah rela untuk memberi. Saya berdoa supaya saudara punya kerelaan. Saudara, Desember tahun lalu, saudara, kami akan memulai membangun SMP dan SMA. Kami butuh, saudara, 15 miliar tahun ini untuk membangun gedung buat SMP dan SMA. Dan saya tantang, saudara, semua staf. Saya berkata, mulai dari kita, tidak bisa mulai dari luar. Saya berkata, kumpulkan, mulai 3 bulan sebelumnya saya sudah berkata, kumpulkan uang untuk memberi. Ada banyak orang ngumpulin uang buat, saudara ya, membeli. Tapi kita belajar kumpulin uang untuk memberi. Amin. Saudara, saya berkata kumpulkan uang buat memberi. Mereka ini orang-orang yang gajinya cuma 1 jutaan. Tidak banyak, saudara. Kurang lebih 120 orang, 150, tidak sampai 120 lebih. Kami kumpulkan, saudara. Dan saya kasih bilang, mari kita beri yang terbaik. Terkumpul, saudara, hampir 80 juta total sama emas sama semuanya. Saya kaget. Ini orang-orang yang sebenarnya tidak mungkin bisa memberi segitu. Beberapa berkata, Bu, saya bisa bersyukur sekali. Saya bisa memberi 2 juta. Saya bersyukur. Saya punya tabungan. Semua saya bisa kasihkan buat Tuhan. Saudara, dan pada waktu kami memberi Desember, Januari kami sudah dapat kiriman besi sebanyak 2 miliar. Kami mendapat 3.000 dos, saudara ya. Indomie atau Supermi, tidak tahu. 3.000 dos. Kami mendapat satu box. Itu bal-balan semuanya pakaian baru. Dan Tuhan sedang mau berkata, kalau aku memberi kesempatan untuk memberi, aku sedang memberi kesempatan untuk meraih berkat lebih banyak. Amin. Saudara, biasakan untuk memberi. Memberi dan memberkati itu tidak usah soal duit, saudara. Saudara bisa memberi pujian, saudara bisa memberi kasih, saudara bisa memberi tenaga, saudara. Dan lihat, dalam segala sesuatu Allah tidak akan pernah berutang buat saudara. Saya selalu berkata pada banyak orang, termasuk pada anak-anak saya, kesempatan untuk menabur dalam segala hal. Tolong orang, maka kamu akan ditolong. Belas kasihani orang, maka kamu akan mendapat belas kasihan. Terus lakukan itu, saudara. Dan yang terakhir dikatakan ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saya berdoa supaya hari-hari ini saudara melihat kesempatan. Pada waktu seakan-akan mati, saudara, engkau akan melihat bagaimana Allah akan membangkitkan. Lazarus, saudara, mengalami kematian dan dia mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Yesus naik ke atas kayu salib, mengalami kematian dan dia melihat, saudara, kemuliaan. Saudara, ada begitu banyak kita harus mengalami kematian sebelum kita akan melihat kemuliaan. Kematian yang Allah biarkan dalam hidup kita, baik itu soal dagang, baik itu soal apapun, itu adalah kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Saya akan tutup dengan satu kesaksian seseorang. Saudara, dia ini kena PHK. Di usia, saudara ya, 45 tahun dia kena PHK. Dan dia tidak dapat pekerjaan manapun. Saudara, dia merasa bahwa karirnya mati. Tapi saat itu dia berdoa, saudara ya. Dan dia tinggal di luar negeri pada waktu itu, saudara. Dan pada waktu dia sedang berdoa, dia coba cari lamaran kerjaan kemanapun, tidak dapat. Saudara, dia rasa Tuhan mematikan semuanya, saudara. Tapi pagi hari itu salju, saudara ya. Di tengah salju dia berkata, Tuhan, aku tidak mau jadi pengangguran duduk di dalam dan merenungi nasib. Aku mau melangkah keluar, lari, menjaga kesehatanku, staminaku, supaya aku tetap diberkati.
Saudara, dan dia keluar, saudara. Pada waktu dia keluar, saudara, dia lihat timbunan salju di depan pintu-pintu orang. Yang saudara ya, mereka mau ke kantor. Dan seorang sudah pakai dasi, sudah pakai siap semuanya mau ke kantor. Ada timbunan salju di mana mobilnya tidak bisa keluar. Dia dengan gampang dia berkata, "Pak, saya yang bersihin saljunya lah supaya Bapak tidak kotor bajunya, Bapak bisa langsung pergi." Saudara, dia lakukan itu, orangnya sangat berterima kasih. Dia kasih, saudara, dia keluarin dolar, saudara ya, $20. Dia bilang, "Sorry ya, ini cuma sedikit, tapi anggaplah ini sebagai ucapan terima kasih saya." Pergi. Sebelahnya lihat, bilang, "Tolong Pak ya, sekalian." Saudara, sehari itu dia dapat 10 rumah, saudara. Dan dia dapat cukup banyak, saudara. Dan kemudian saudara, dia terus, sejak itu dia membuka, saudara. Dia dapat ide, gimana kalau dia membersihkan, saudara ya, salju setiap musim salju. Sepanjang musim salju itu, dia mulai menggunakan alat untuk membersihkan salju. Dan dia hitung penghasilannya, itu 3 kali lipat, saudara, daripada penghasilan waktu dia bekerja. Tapi kemudian datang musim semi, dan dia berkata, "Aku ngapain, saljunya tidak ada kan, saudara ya." Dan tiba-tiba Tuhan kasih ide. Semua kalau habis salju, itu taman semuanya hancur. Dia memberikan, saudara ya, servis untuk memberesi taman. Jadi kembali taman-taman digarap lagi, dan penghasilannya 10 kali lipat daripada waktu dia bekerja. Musim semi lewat, musim panas kan, ngapain lagi? Ya, kalau bongkar taman itu enaknya musim semi, nggak bisa musim panas, sudah terlambat. Saudara, Tuhan kasih ide untuk mulai ngecat rumah-rumah. Saudara, penghasilannya lebih gede lagi. Saudara, dan singkat cerita, sekarang dia, saudara, kerja cuma 3 season. Musim dingin, musim gugur, dan ngapa-ngapain, musim semi dan musim panas. Dan penghasilannya rata-rata 10 kali lipat dari penghasilannya yang dulu. Dia bahkan punya 5-6 orang sekarang untuk mengerjakan itu semuanya. Dan dia berkata, benar, pada waktu Allah mematikan sesuatu, Allah sedang membangkitkan yang lain. Amin. Mari kita berdoa.